Aku balaskan rencana busuk mertua dan suamiku yang mengusirku saat aku kontraksi hamil. Aku tak terima. Akan kubalaskan perbuatan kejam kalian. Di saat momen paling penting dalam hidup seorang wanita, saat ia hampir melahirkan buah hati yang ditunggu-tunggu, Alea malah diusir oleh suaminya sendiri dan didukung penuh oleh mertuanya. Dalam keadaan kontraksi hebat, ia dipaksa meninggalkan rumah yang dulu dipenuhi cinta, hanya untuk mendapati bahwa semua ini adalah bagian dari rencana busuk mereka. Alea yang terluka dan terhina, bangkit dengan tekad kuat untuk membalas kejahatan suami dan mertuanya. Dengan kekuatan cinta untuk anaknya, ia merencanakan balas dendam yang tak terbayangkan. Tidak ada ampun bagi mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Alea bertekad mengungkap kebusukan yang tersembunyi di balik senyuman palsu mereka. Kini, Alea bukan lagi wanita lemah yang mereka hancurkan, tetapi seorang ibu yang siap membalas dendam dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Akan kubalas semua kejahatan kalian. Tidak ada yang bisa lari dari pembalasanku. Like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak kisah dramatis seperti ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Namaku Alea. Usia 32 tahun, ibu rumah tangga biasa yang dulunya memiliki hidup sederhana dan penuh harapan. Aku menikah dengan Dani, pria yang kupikir akan menjadi pendamping setia dalam suka dan duka. Selama 5 tahun pernikahan kami, banyak cobaan yang kami lalui bersama. Tapi tak pernah kusangka, hari yang seharusnya menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidupku berubah menjadi mimpi buruk. Aku hamil anak pertama kami. Sebuah keajaiban yang kami tunggu-tunggu. Sesuatu yang kupikir akan menyatukan kami lebih erat. Namun, seiring bertambahnya usia kandungan, perlakuan Dani mulai berubah. Entah mengapa, dia sering mengeluh, menjauh, dan lebih sering pergi. Seperti ada sesuatu yang tidak benar. Tapi aku terlalu fokus pada bayi yang ada di perutku, berharap segalanya akan membaik setelah dia lahir. Di sisi lain, mertuaku, Bu Ratna, seorang wanita yang dari awal pernikahan kami selalu memberikan senyuman manis di depanku, ternyata menyimpan kebencian yang tak terduga. Selalu ada kata-kata tajam tersembunyi di balik setiap nasihatnya. Selalu ada sindiran halus di balik setiap senyum yang ia lemparkan. Namun, aku memilih diam dan bersabar, demi menjaga keharmonisan keluarga. Hari itu, ketika aku mulai merasakan kontraksi, aku berpikir ini saatnya. Perasaan antara bahagia dan gugup bercampur aduk dalam diriku. Tapi semuanya berubah dalam sekejap. Aku tak akan pernah melupakan momen ketika Dani dan Bu Ratna berdiri di depan pintu rumah, dengan tatapan dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya. Alea, pergilah. Kami tidak membutuhkannya lagi. Ini rumah kami, bukan tempatmu, kata Dani tanpa perasaan, sementara Bu Ratna mengangguk setuju di belakangnya. Air mataku mengalir deras. Dalam keadaan kontraksi yang menyakitkan, aku diusir dari rumahku sendiri. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya merasakan sakit yang luar biasa. Bukan hanya dari perutku yang melilit, tetapi dari pengkhianatan yang kulihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin orang yang kupikir akan selalu mendukungku malah menghancurkanku di momen paling rapuh dalam hidupku? Dengan perlahan, aku pergi meninggalkan rumah itu, sambil menahan sakit kontraksi dan rasa hancur yang mendalam. Di balik setiap langkahku yang terasa berat, ada janji terucap dalam hatiku. Aku tidak akan diam. Tidak kali ini. Pengkhianatan ini akan kubalas. Aku, Alea, akan bangkit dari kehancuran ini dan menuntut keadilan atas perlakuan kejam mereka. Inilah awal dari segalanya. Aku bukan wanita lemah yang bisa mereka buang begitu saja. Perbuatan keji mereka akan berbalik menyerang mereka dengan cara yang paling tak terduga. Malam itu, setelah diusir dari rumah oleh Dani dan Bu Ratna,
Aku masih bisa mendengar suara angin yang berhembus kencang. Perutku melilit hebat, menandakan bahwa bayiku sudah hampir lahir. Keringat dingin membasahi tubuhku, tapi rasa sakit di hatiku lebih besar dari apapun yang kurasakan secara fisik. Bagaimana mungkin orang yang seharusnya mendukung dan melindungiku di saat seperti ini malah membuangku seperti sampah? Langkahku semakin berat, tapi aku tahu aku tidak bisa berhenti. Aku harus segera ke rumah sakit, harus memastikan bayiku lahir dengan selamat, meski dunia seakan runtuh di sekitarku. Aku berhasil memanggil taksi dan dengan segenap tenaga yang tersisa, aku menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, pikiranku kembali berputar. Wajah Dani yang dingin dan tanpa belas kasihan terus terbayang dalam benakku. Dulu, dia pria yang hangat dan penuh perhatian. Setiap detail kecil tentang kehamilanku selalu membuatnya bersemangat. Tapi semuanya berubah drastis setelah aku memasuki trimester terakhir. Entah apa yang terjadi, namun tiba-tiba dia mulai menjauh, sering menghindar, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Seringkali dia pulang larut malam tanpa penjelasan. Bu Ratna juga semakin sering ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Mertuaku yang selama ini terlihat baik ternyata punya rencana tersembunyi. Ada kalanya dia berbicara di belakangku dengan Dani, mempermasalahkan hal-hal kecil tentang diriku. Dari cara aku mengurus rumah hingga keuangan keluarga. Tapi aku tidak pernah menyangka mereka bisa berbuat sekejam ini. Setibanya di rumah sakit, aku dilarikan ke ruang bersalin. Rasa sakit fisik bercampur dengan luka emosional yang baru saja terjadi. Aku merasa begitu sendirian. Di ruang yang terang itu, aku hanya ditemani para perawat. Tidak ada Dani di sampingku. Tidak ada suami yang seharusnya menggenggam tanganku. Tidak ada mertua yang menenangkanku. Semuanya terasa kosong. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi menggema di ruangan itu. Anak lelakiku lahir dengan sehat, meski hatiku masih remuk. Saat pertama kali melihat wajahnya, aku merasa campuran kebahagiaan dan kesedihan yang luar biasa. Dia tidak bersalah. Dia tidak tahu betapa dunia ini sudah begitu kejam terhadap ibunya, bahkan sebelum dia lahir. Sementara aku berbaring kelelahan, pikiranku mulai merangkai rencana. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Dani dan Bu Ratna telah mengambil segalanya dariku, termasuk momen terindah saat melahirkan anak pertama kami. Aku akan membalas mereka. Setiap luka yang mereka goreskan akan kubayar dengan harga yang setimpal. Beberapa hari setelah melahirkan, aku kembali ke rumah sakit untuk check up, masih dengan perasaan marah dan dikhianati. Saat itulah aku mendengar sebuah pembicaraan yang mengubah segalanya. Di lorong rumah sakit, tanpa sengaja aku mendengar percakapan antara salah satu perawat dan seorang wanita yang tak kukenal. Mereka berbicara tentang Dani. Ya, dia sering kesini, kan? Dia pacaran sama perawat di lantai 3 itu, kata wanita itu dengan nada bergosip. Aku membeku. Dani pacaran dengan perawat? Di rumah sakit ini? Jantungku berdebar keras, dan hatiku seperti tertusuk ribuan jarum. Inikah alasan sebenarnya mengapa dia berubah dingin padaku? Inikah mengapa dia dan Bu Ratna begitu tega mengusirku? Karena dia punya wanita lain? Aku menyadari bahwa ini bukan hanya soal kebencian mertuaku. Ini soal perselingkuhan Dani. Rasa sakit karena pengkhianatan semakin menusuk-nusuk hatiku. Mereka telah menghancurkan pernikahan kami, merenggut kebahagiaanku, dan mengusirku saat aku membutuhkan mereka. Tapi aku tidak akan diam. Ini bukan akhir dari segalanya. Mereka mungkin berpikir telah menyingkirkanku, tapi mereka salah. Aku adalah Alea, dan aku akan bangkit. Aku akan mengumpulkan setiap bukti kebusukan Dani dan Bu Ratna,
dan aku akan menghancurkan mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Rencana balas dendamku sudah mulai terbentuk dalam pikiranku, dan aku tak akan mundur sampai mereka merasakan pedihnya pengkhianatan yang mereka lakukan padaku. Bayiku, yang sekarang tertidur lelap di pelukanku, adalah kekuatanku. Demi dia, aku akan menghadapi semuanya. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Setelah keluar dari rumah sakit dengan bayi laki-lakiku di pelukan, aku kembali ke kontrakan kecil yang kutinggali sementara. Dalam diam, aku duduk di ruang tamu yang sunyi, memandangi anakku yang tertidur. Wajahnya yang polos membuatku teringat akan segala rasa sakit yang telah kualami beberapa hari terakhir. Pengusiran dari Dani dan Bu Ratna, kontraksi yang menyakitkan, dan pengkhianatan yang kuungkap di rumah sakit. Semua itu membakar hatiku. Selama beberapa hari berikutnya, aku menyusun rencana. Aku tahu aku tidak bisa langsung menyerang Dani dan Bu Ratna tanpa persiapan matang. Mereka telah menghancurkan hidupku, dan sekarang aku akan menghancurkan mereka, pelan tapi pasti. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini tentang memulihkan harga diriku yang diinjak-injak oleh mereka. Langkah pertamaku adalah mengumpulkan bukti. Jika Dani berselingkuh dengan perawat di rumah sakit, aku harus tahu siapa wanita itu. Aku mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Lewat kenalan di rumah sakit, aku akhirnya mengetahui nama wanita itu, Linda. Linda adalah perawat yang bekerja di lantai 3. Dan sering berinteraksi dengan Dani selama dia datang ke rumah sakit. Aku menduga hubungan mereka sudah berjalan cukup lama. Setelah mengetahui nama dan wajah Linda, aku mulai merancang cara untuk menjatuhkan mereka. Aku tahu Dani sangat menjaga citranya di kantor dan di kalangan teman-temannya. Dia selalu ingin tampil sebagai suami dan pria yang baik. Tapi jika orang-orang tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, reputasinya akan hancur. Jadi aku mulai menyiapkan langkah-langkah untuk menghancurkan citra sempurnanya itu. Suatu hari, aku memutuskan untuk menghubungi Dani. Ini pertama kalinya aku berbicara dengannya sejak diusir. Awalnya, dia terdengar terkejut menerima telepon dariku, tapi kemudian dia kembali bersikap dingin seperti biasanya. "Apa yang kamu mau, Alea?" tanya Dani dengan nada acuh tak acuh. "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku tahu semuanya, Dani," jawabku pelan, tapi tajam. "Aku tahu tentang Linda." Suara Dani langsung berubah. Dia terdiam beberapa detik, lalu mencoba menyangkal. "Aku nggak tahu kamu ngomongin apa. Kamu halu, Alea." Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena aku sudah siap untuk ini. "Jangan pura-pura, Dani. Aku punya bukti. Aku tahu kalian sering bertemu di rumah sakit. Aku tahu apa yang kalian lakukan di belakangku, bahkan sebelum aku melahirkan. Kamu kira aku akan diam saja?" Dani mulai panik. "Alea, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya butuh waktu untuk diri sendiri." "Waktu untuk diri sendiri? Sementara aku hamil besar. Kamu main dengan perawat di rumah sakit? Kamu ini laki-laki macam apa?" Suaraku meninggi, tapi aku segera menahan diri. Aku tidak boleh terlihat terlalu emosional. Ini bukan saatnya. "Alea, tolong, jangan buat ini lebih buruk dari yang sebenarnya." Dani mulai memohon. Tapi sudah terlambat. Aku sudah melihat Dani yang sebenarnya. Laki-laki pengecut yang lebih memilih selingkuh daripada bertanggung jawab. Kamu sudah membuatnya buruk, Dani. Kamu dan ibumu. Kalian berdua akan menyesal pernah menyakiti aku. Aku janji, jawabku tegas. Setelah menutup telepon, aku merasa lebih tenang. Dani sekarang tahu bahwa aku tidak akan tinggal diam. Tapi ini baru permulaan.
Aku masih punya rencana yang lebih besar. Langkah berikutnya adalah mendekati Bu Ratna. Aku tahu dia sangat peduli dengan reputasinya di masyarakat. Sebagai sosok yang sering pamer di lingkungan sekitar, dia selalu ingin terlihat sempurna di mata tetangga dan keluarga besar. Tapi di balik senyum manisnya, dia penuh kebencian dan manipulasi. Suatu sore, aku datang ke rumah Bu Ratna tanpa memberitahunya lebih dulu. Saat dia membuka pintu dan melihatku berdiri di sana, ekspresinya berubah. Dia tidak menyangka aku akan datang. "Alea, kamu ngapain di sini?" tanyanya dengan nada tak suka, tapi masih mencoba tersenyum palsu. "Aku hanya ingin berbicara, Bu, tentang Dani dan tentang semua yang sudah terjadi." Bu Ratna terlihat gelisah. Dia tahu aku tidak akan datang tanpa alasan yang serius. "Masuklah, tapi aku tidak punya banyak waktu." Aku masuk dan duduk di ruang tamunya yang mewah. Semua dekorasi di rumah itu selalu berlebihan, mencerminkan betapa besar keinginannya untuk pamer. Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Bu, saya tahu semuanya. Saya tahu Dani selingkuh. Dan saya tahu ibu mendukungnya mengusir saya saat saya kontraksi. Jadi, saya hanya ingin memberitahu ibu satu hal," kataku dengan tenang, tapi mataku menatap lurus ke arahnya. "Apa maksudmu?" Bu Ratna mencoba terlihat tenang, tapi aku bisa melihat dia mulai gugup. "Saya akan balas. Saya akan hancurkan Dani. Dan jika ibu terlibat, ibu juga akan jatuh bersama dia. Ini bukan ancaman, Bu. Ini janji." Wajah Bu Ratna memucat seketika. Dia terdiam, tidak bisa berkata-kata. Aku tahu dia takut. Aku berdiri, mengambil tas dan berjalan keluar rumah dengan perasaan menang. Mereka pikir aku lemah, tapi mereka salah besar. Pertempuran ini baru dimulai. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Bu Ratna terasa penuh ketegangan. Aku bisa merasakan bahwa Bu Ratna dan Dani pasti semakin cemas. Aku yakin mereka akan berusaha melindungi diri mereka dengan segala cara. Namun, aku sudah siap menghadapi apapun yang akan mereka lakukan. Aku tahu, saat ini aku harus berhati-hati dan cerdik. Rencanaku berikutnya adalah membuat mereka semakin terpojok, terutama Dani. Aku mulai mendekati beberapa teman kantornya yang dulu cukup dekat denganku. Mereka adalah orang-orang yang selalu memandang Dani sebagai pria sempurna, suami yang penyayang dan pekerja keras. Tapi sekarang, aku akan menunjukkan sisi lain dari Dani yang mereka tidak tahu. Aku memutuskan untuk menghubungi salah satu temannya, Raka, yang juga cukup dekat denganku ketika aku dan Dani masih bersama. Aku mengatur pertemuan dengannya di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai. Ketika aku tiba, Raka sudah menungguku di sana. "Hei, Alea, lama nggak ketemu," sapa Raka dengan senyumnya yang ramah. "Iya, lama nggak ketemu. Makasih sudah mau bertemu," jawabku sambil tersenyum tipis. Kami berbasa-basi sejenak sebelum aku akhirnya langsung pada intinya. "Raka, aku nggak akan lama-lama. Aku ingin tanya soal Dani. Kamu tahu ada sesuatu yang terjadi di kantornya akhir-akhir ini?" Raka terlihat sedikit terkejut. "Kenapa kamu tiba-tiba tanya soal Dani? Apa kalian ada masalah?" Aku tersenyum pahit. "Kamu tahu, Dani dan aku sudah nggak tinggal bareng lagi. Kami sudah pisah. Tapi ada hal-hal yang aku rasa perlu kamu tahu, Raka." Mata Raka membelalak, tampak terkejut mendengar pengakuanku. "Apa? Pisah? Kenapa? Alea?" Dani nggak pernah cerita apa-apa soal itu. Aku menarik napas dalam, lalu mulai menceritakan segalanya. Tentang pengusiran saat aku sedang kontraksi,
perselingkuhannya dengan Linda, dan bagaimana Bu Ratna mendukung perbuatan Dani. Awalnya Raka tidak percaya, tetapi ketika aku menunjukkan beberapa pesan dan foto sebagai bukti, wajahnya berubah. Raka tampak sangat kecewa. Dani benar-benar melakukan ini. Raka menggelengkan kepala. Aku nggak pernah menyangka dia bisa seburuk itu. Aku juga nggak pernah menyangka, Raka. Tapi kenyataannya memang begitu. Dan aku butuh bantuanmu. Raka terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Apa yang bisa aku bantu, Alea?" Aku tersenyum tipis. Aku butuh kamu untuk menyebarkan kebenaran ini secara perlahan. Dani punya banyak teman di kantor yang menghormatinya, kan? Aku ingin mereka tahu siapa Dani sebenarnya. Tapi jangan terlalu terburu-buru. Lakukan ini perlahan, biar mereka mulai curiga sendiri. Raka mengangguk, menyetujui rencanaku. Dia tampaknya tidak ingin terlibat terlalu jauh. Tapi dia cukup marah dengan apa yang Dani lakukan padaku. Baik, aku akan coba. Tapi hati-hati, Alea. Dani itu orang yang licik. Dia mungkin akan berusaha melawan. Aku sudah siap, Raka. Terima kasih. Setelah pertemuan dengan Raka, aku merasa langkahku semakin mantap. Kini, aku punya sekutu di dalam lingkaran pertemanan Dani. Informasi tentang perselingkuhan dan perlakuannya terhadapku pasti akan mulai menyebar. Dan aku yakin ini akan membuat Dani semakin tertekan. Sementara itu, aku tidak hanya duduk diam. Aku memutuskan untuk memperluas seranganku dengan menyasar Bu Ratna. Aku tahu bahwa reputasi adalah segalanya bagi mertuaku itu. Jadi, aku memutuskan untuk membuat beberapa tetangga terdekatnya tahu tentang bagaimana Bu Ratna mendukung Dani dalam mengusirku saat aku kontraksi. Aku menghubungi salah satu tetangganya, Mbak Yuni, yang dikenal suka bergosip dan cukup akrab denganku. Aku tahu ini akan jadi alat yang sempurna untuk menyebarkan informasi dengan cepat. Mbak Yuni terlihat sangat tertarik saat aku mulai menceritakan kisahku. Jadi, Bu Ratna tahu Dani selingkuh dan malah mendukungnya mengusirmu? Waktu kamu sedang hamil besar? Tanyanya dengan nada tak percaya. Aku mengangguk sambil menahan air mata. Iya, Mbak Yuni. Bayangkan, aku kontraksi, minta tolong, tapi malah diusir begitu saja. Aku bahkan melahirkan sendirian di rumah sakit. Semua orang di rumah sakit melihat bagaimana Dani lebih peduli sama perawat itu daripada aku. Mata Mbak Yuni berkaca-kaca mendengar ceritaku. Ya ampun, Alea, kamu sungguh mengalami hal yang mengerikan. Dani benar-benar keterlaluan. Dan Bu Ratna? Kok bisa seorang ibu mendukung anaknya seperti itu? Aku juga nggak habis pikir. Mbak, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak akan tinggal diam. Mereka harus merasakan apa yang sudah mereka lakukan padaku. Mbak Yuni segera menyebarkan cerita ini ke tetangga-tetangga lainnya. Dalam waktu singkat, gosip tentang Bu Ratna dan Dani mulai merebak di lingkungan sekitar. Ibu-ibu di kompleks perumahan mereka mulai berbicara di belakang Bu Ratna, mempertanyakan moralitasnya sebagai seorang ibu dan mertua. Bu Ratna, yang sangat menjaga citranya di mata para tetangga, mulai merasa terpojok. Dia tidak bisa mengontrol apa yang orang-orang katakan. Dalam beberapa pertemuan arisan, dia mulai mendengar sindiran-sindiran halus dari teman-temannya. Bu Ratna yang biasanya tegas dan selalu tampak tenang, kini mulai terlihat gelisah. Rencanaku berjalan dengan baik. Dani dan Bu Ratna kini terperangkap dalam jebakan yang mereka ciptakan sendiri. Aku tahu ini baru permulaan, tapi perlahan-lahan, aku akan menghancurkan mereka, satu persatu. Seminggu setelah gosip tentang Bu Ratna dan Dani mulai merebak, suasana semakin memanas.
Tetangga-tetangga Bu Ratna semakin sering berbisik-bisik saat dia lewat. Di arisan, dia mulai dijauhi oleh para ibu-ibu yang dulu sering memujanya. Bu Ratna, yang selama ini selalu dikenal sebagai sosok tegas dan berwibawa, kini semakin terpojok. Namun, Bu Ratna bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Suatu sore, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya, aku ragu untuk mengangkatnya, tapi rasa penasaranku mengalahkan segalanya. "Halo, Alea. Ini aku, Bu Ratna." Terdengar suara dingin dari seberang telepon. Jantungku berdebar lebih cepat. Aku tahu ini bukan percakapan biasa. Ada sesuatu yang akan terjadi. Kita perlu bicara. Temui aku besok di rumah. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Lanjutnya sebelum menutup telepon tanpa menunggu jawabanku. Keesokan harinya, dengan tekad kuat, aku datang ke rumah Bu Ratna. Meski hatiku dipenuhi berbagai perasaan, marah, sakit hati, dan kebencian, aku tetap tenang. Saat pintu rumah terbuka, Bu Ratna sudah menunggu di ruang tamu dengan tatapan tajam yang langsung menembus diriku. "Duduk," katanya singkat, menunjuk ke kursi di depannya. Aku duduk, menahan diri untuk tidak melontarkan kata-kata kasar. Ini adalah bagian dari rencana. Aku harus tenang dan mendengarkan. "Sepertinya kamu sudah melakukan hal-hal yang membuat hidupku dan Dani kacau," katanya dengan nada dingin. "Gosip yang menyebar di lingkungan ini mulai merusak reputasiku, dan aku tahu kamu yang ada di balik semua ini." Aku tersenyum tipis, berusaha terlihat tenang meski amarah membara di dalam dada. "Aku hanya menceritakan kebenaran, Bu. Kalau itu membuat Anda dan Dani terpojok, itu bukan salahku. Jangan berpura-pura tidak tahu, Alea." Suaranya meninggi, tangannya mengepal di pangkuan. "Aku sudah memberi kamu kesempatan untuk pergi dengan tenang, tapi kamu memilih untuk membuat kekacauan." Aku menatap Bu Ratna dengan tatapan penuh keberanian. "Kesempatan untuk pergi? Anda dan Dani mengusir saya ketika saya sedang kontraksi, Bu. Saat saya sekarat melahirkan cucu Anda. Dani malah sibuk dengan perempuan lain. Anda mendukungnya, bahkan ikut mengusir saya. Sekarang Anda bicara soal kesempatan." Wajah Bu Ratna memerah karena amarah, tapi dia mencoba tetap tenang. "Alea, kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan. Aku bisa menghancurkanmu lebih dari yang kamu bayangkan. Tapi aku akan memberimu pilihan sekarang. Hentikan semua ini, atau kamu akan menyesal." Aku menatap tajam ke arah Bu Ratna, merasa semakin yakin bahwa aku berada di jalur yang benar. "Apa Anda pikir saya takut, Bu? Anda sudah menghancurkan hidup saya, tapi sekarang giliran saya yang mengambil kendali. Dani dan Anda sudah membuat keputusan yang salah saat Anda mengusir saya. Sekarang, saya tidak akan berhenti sampai kalian berdua merasakan apa yang saya rasakan." Bu Ratna bangkit dari duduknya, tampak semakin frustasi. "Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus mundur, ya?" "Tidak, Bu. Kali ini, saya yang akan menang." Saat itu, pintu depan terbuka, dan Dani masuk. Dia tampak terkejut melihatku di sana bersama ibunya. Wajahnya penuh kebingungan dan ketegangan. "Alea, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada ketus. "Saya diundang oleh ibumu, Dani," jawabku santai. "Dia ingin bicara tentang semua kekacauan yang kalian ciptakan." Dani menatap ibunya, lalu kembali padaku. "Kamu sudah cukup membuat masalah, Alea. Ini semua sudah di luar kendali." Aku tertawa kecil, menatap Dani dengan tatapan penuh kebencian yang selama ini kupendam. "Masalah? Yang membuat masalah adalah kalian berdua,
Dani, kalian pikir aku akan diam saja setelah semua yang kalian lakukan? Dani tampak semakin